nafsiyatan li'annaha la tadullu ala ma'nan zaidin ala nafsil zati wal khamsatu ba'daha tusamma salbiyatan li'annaha dallat ala salbi ma la yaliqu bihi ta'ala wasifatus salbiyatu la tanhasiru ala sahihi li'annan naqaisa la nihayata wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala wa hadhil khamsatu usuliha fa innama adaha min nafyiz zawjati wal waladi wal mu'ini wa ghairi dhalika raji'un ilaiha wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka min nabiyyin wa hifdhan nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa bis sanadil muttasilin al imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala wa hadhihi sifatus sittu fal ula minha wa hiya al wujudu tusamma nafsiyatan wa hadhihi sifatu wa hadhihi isim apa betul ya? Hadhihi hadhihi isim isyarah. Iya, isim isyarah. Hadhihi haula'i. Kenapa hadhihi bukan hadza? As-sifatu perempuan. Wa hadhihi sifatu as-sittu. As-sifat itu jamak apa ya? Yang ditambahin alif sama ta. Jamak muannas salim. Ya biar sedikit kita tahu bentuk kata. Wa hadhihi sifatus sittu, dan ini sifat yang 6. Nah, yang mana itu yang 6? Dari wujud sampai wahdaniyah. Itu udah ada 6 kan? Wujud, 6 lebih. Sampai wahdaniyah. Wa hadhihi sifatus sittu, dan ini sifat yang 6. Fal ula, maka yang pertama minha, dari yang 6 tadi ya, hanya itu kembali as-sifatus sittu. Wahia, yaitu apa? Al-wujudu, sifat wujud ya. Wahia, yakni yang di antara yang 6 itu yaitu wujud. Iya, nah itu domir itu kita mesti tahu tuh minha, daripadanya. Jadi siapa? Yang 6 tadi. Yang pertama dari yang 6 apa? Wahiyal wujudu. Itu yang pertama yang kita bahas. Itu sama nafsiyatan, dinamai itu wujud, sifat wujud namanya sifat nafsiyah. Gitu. Di dalam Al-Quran nggak ada sifat wujud, cari deh, nggak bakalan ketemu.
Tapi selain itu ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar banyak, tapi wujud nggak ada. Gitu. Allahu wujud nggak ada. Gitu. Jadi yang masuk ke wujud itu jadi. Itu yang masukin sifat wujud itu yaitu apa? Imam Asy'ari. Gitu. Kenapa? Ya kalau nggak ada wujud, nggak ada sifat-sifat lain. Gitu. Makanya wujud itu ditaruh pertama. Gitu. Sesuatu yang tidak berwujud tidak mungkin ada yang lainnya, nggak ada. Gitu. Kosong. Nah, namanya apa itu? Nggak ada awalnya, nggak ada. Makanya wujud dulu. Nah, Allah itu bersifat wujud. Ada. Nah, dinamai sifat wujud itu nafsiyah. Sifat nafsiyah. Kenapa disebut sifat nafsiyah? Li'annaha, karena bahwa dia, hanya itu kembali pada sifat nafsiyah. Karena bahwa dia, yakni sifat nafsiyah itu lada dulu, tidak menunjuki ala makna zaidin, atas makna yang lebih, ala nafsid zati, atas zat itu sendiri. Ya, nggak ada tambahan lagi. Wujud ya wujud gitu, ainul zat gitu. Nanti ada yang bilang wujud itu namanya disebut wujud zati. Dulu kita pernah membahas tuh, Allah bersifat wujud, kita bersifat wujud juga. Tuh kelihatan ada yang nongkrong, ada yang nongkrong di jalan. Gitu. Nah, kalau kita itu namanya wujud muqayyadi. Gitu. Iya, wujud muqayyadi. Adanya karena ada Allah. Gitu. Ada yang menciptakan. Gitu. Kalau Allah wujud jati, Allah tidak ada yang menciptakan, dan Allah lah yang maha pencipta. Gitu. Yang maha pencipta pasti tidak pernah tidak ada, selamanya ada. Sebelum kata ada dia. Ya sebelum kita ada udah. Buktinya apa? Jempol. Gitu. Awalnya apa? Jempol awalnya apa? Nggak ada. Ada keringking begini. Keringking, akhirnya ada nggak? Nggak ada. Nah itu di tubuh kita aja kita bisa menggunakan dalil. Allah wal awal. Gitu. Dia yang tidak ada yang mengawali. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada permulaan pada awalnya. Gitu. Kalau kita ada awalnya. Itu awalnya siapa? Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, tanah, air dan angin. Tanah, air dan angin dan api. Ada 4 unsur di dalam tubuh kita. Ketika lagi panas, wah betul. Ada unsur api. Ketika lagi angin-anginan ada unsur angin. Angin dulu. Kebanyakan duduk. Iya. Kalau lagi adem, unsur apa? Air. Dan seterusnya. Yaitu filsafat. Filsafat itu bahasa Arab digabung dengan bahasa Sunda. Iya. Filun gajah, safat buntung. Filsafat gajah buntung. Bener tanya deh orang yang lulusan UIN. Filsafat itu dari bahasa Arab digabung dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Namanya kata majemuk itu. Ya. Jadi yang kenapa disebut sifat nafsiyah, karena dia tidak menunjuki atas makna yang lebih atas zat itu sendiri. Gitu. Dan ini nggak ada tambahan lagi. Wujud ya wujud. Gitu. Wujudnya wujud jati. Nah, ini kita nggak usah bahas yang lebih dalam. Di awal udah pernah dibahas. Jangan sampai dalam nih. Wujud Allah itu wujudnya zat apa? Ainul zat atau ghairul zat. Nah, gitu. Zatnya itu sendiri atau selain daripada zat itu sendiri. Artinya wujud itu sifat haliyah. Apa sifat wujudiyah. Nah, itu terlalu dalam.
yang kita tahu bahwa wujud itu sifat nafsiyah. Nah, kemudian wal khamsatu ba'daha, dan 5 sesudahnya. Sesudah apa tuh? Hanya sesudah sifat wujud. Kan tadi 6 di antaranya wujud. Nah, 3 wujud kan udah dibahas. Nah, tinggal berapa? Nah, wal khamsatu ba'daha, dan 5 sesudah yang pertama, gitu. Sesudah wujud tusamma salbiyatan, namanya disebut dengan sifat salbiyah, gitu. Dulu ada nama orang Salbiyah apa Ustaz? Arti salbiyah. Ini lagi dijelasin. Dulu ada namanya Pok Salbiyah. Iya Pok Salbiyah. Oh, berarti dia apa? Pernah belajar sifat 20 tuh. Hafal ya. Iya. Nah, itu dinamai ya akan sifat salbiyah. Yang 5 itu namanya sifat salbiyah. Kenapa disebut sifat salbiyah? Li'annaha, karena dia, yakni sifat salbiyah, dalat menunjuki ala salbi, atas mencabut. Salbi itu artinya mencabut, memahasucikan. Ma la yaliqu bihi ta'ala, sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, gitu. Itu namanya sifat salbiyah. Qidam artinya apa? Lah, qidam artinya apa? Sedia. Dia berdiri dengan sendirinya, gitu. Yang dimaksud berdiri dengan sendirinya apa? Ya benar, sedia. Qidam. Qiyam bin nafsi baru. Ya. Kalau sifat qidam itu la awala lahu, gitu. Kemudian baqa, sifat baqa itu la akhirah lahu, gitu. Kalau ada akhirnya, nah, itu mustahil. Makanya sesuatu yang ada akhirnya dicabut. Maka itu Allah itu maha terdahulu, gitu. Kemudian wasifatus salbiyah itu, jadi yang disebut sifat salbiyah itu, yaitu karena menunjuki atas mencabut sesuatu yang tidak patut kepada Allah Ta'ala. Allah ada awalnya, yang mustahil. Makanya wajib bersifat qidam. Allah tidak ada akhirnya, gitu. Kalau ada akhirnya mustahil, maka dicabut dengan sifat baqa, gitu. Kemudian Allah berkehendak kepada sesuatu, maka dengan mustahil berkehendak kepada sesuatu, maka Allah bermaha qiyam bin nafsi, dan seterusnya. Itu. Kemudian wasifatus salbiyatu, sifat salbiyah itu la tansahsiru ala sahih, tidak terhingga banyaknya menurut kaul yang sahih. Bukan 6, sifat salbiyah itu bukan 6. Bukan 5, bukan 5, gitu. Tapi tidak ada batasnya. Kenapa? Karena Allah maha sempurna, gitu. Kalau ada batasnya namanya nggak sempurna, gitu. Makanya itu apa? Sifat salbiyah itu tidak ada batas. Bukan hanya batas yang 5 tadi, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bin nafsi, wahdaniyat, qudrat. Enggak, wahdaniyat sampai gitu. Qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam bin nafsi, wahdaniyat, gitu. Bukan hanya terbatas 5 menurut kaul sahih. Ini yang disebut kaul sahih itu menurut ahli tauhid, gitu. Kalau sahih dalam bidang hadis itu kualitas hadisnya. Berarti wujud bisa masukin ke salbiyah juga dong, Ustaz? Enggak termasuk wujud sifat nafsiyah. Kalau ditanya Allah Ta'ala itu berwujud apa, ininya lawannya Allah nggak berwujud. Mungkin itu ini di dalam semua sifat-sifat Allah itu ada di dalam Al-Quran. Allah itu baqa, Allahu baqin, Allah itu qadim, qadimun baqin. Nah itu di dalam Al-Quran semua. Sedangkan wujud nggak ada di dalam Al-Quran.
maka ditambahkan oleh Imam Al-Asy'ari gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an ada kata anallahu la ilaha illa ana. Artinya apa? Saya ini Allah, yang lain bukan gitu. Maka itu apa artinya apa? Yang ada cuma saya, yang lain bukan gitu. Nah, jadi dengan ada wujud sehingga muncul sifat-sifat yang lain. Nah, itu secara mantiki ya, logika. Bagaimana sesuatu bersifat kalau nggak ada bendanya gitu. Nggak ada misalnya wah tuh putih tuh apaan? Nah, bisa tembok. Nah, mesti ada temboknya dulu baru kita bisa sebut gitu. Itu tembok berwarna putih gitu. Kosong pelangi ya. Nah, jadi sifat salbiyah itu tidak terbatas hanya yang 5 gitu. Itu menurut kaul sahih. Kenapa kok tidak terbatas? Li'annan naqaisa la nihayata laha. Karena sifat kekurangan tidak ada batasnya juga gitu. Makanya lawanannya wajib Allah bersifat salbiyah, bukan sujud. Dan sifat salbiyah itu maha sempurna gitu. Begitu juga lawanannya. Karena lawanan maha sempurna itu tidak ada akhirnya. Wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala, dan semua itu wa kulluha manfiyatun menafikan anhu ta'ala daripada Allah ta'ala. Yang mana kulluha itu? Semuanya. Dari wujud belajar. Nah, bukan. Dari wahanya. Wa kulluha manfiyatun anhu. Sifat apa? Sifat kekurangan itu nafi. Ya, wa kulluha hanya semuanya, yakni sifat kekurangan itu nafi dari Allah Ta'ala. Wa hadhihi al-khamsatu gitu. Usuluha bacanya gitu. Wa hadhihi al-khamsatu usuluha. Dan ini yang 5 yang sifat salbiyah itu pokoknya gitu. Gimana? Wa hadhihi al-khamsatu usuluha. Dan ini yang 5 ya ini sifat salbiyah tadi itu usuluha, pokoknya, pokok sifat. Gitu. Hanya itu sifat. Kenapa itu nggak boleh berbeda? Nanti kudrat sama qadirun ada perbedaan. Gitu. Ada yang mengatakan Allah kudrat, tidak Allah itu maha kuasa, tidak kudrat. Gitu. Artinya ada yang mengatakan Allah itu bersifat ma'ani, tidak maknawiyah. Ada yang bilang ma'ani juga, maknawiyah juga. Itu kita belum bahas masalah sifat ma'ani dan maknawiyah. Karena berbeda antara Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mengatakan ada 20 sifat. Tapi Imam Maturidi mengatakan 13. Gitu. 13 sampai berapa? 13. Langsung aja tulisan. Sifat maknawiyah ada berapa? Ma'ani 7. 7 apa berapa? Iya 7. 7 apa 6? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7 tambah 6 13. Itu bagi Imam Maturidi. Tapi kalau bagi Imam Asy'ari
20. Apa aja? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi 14 apa? Ya 14. Gitu. Hanya itu yang terjadi perbedaannya antara kudrat sama qadirun. Dan itu dua-duanya sahih, ya. Cuman cara pandangnya berbeda. Setiap kudrat pasti qadirun, gitu. Tapi kalau dalam mazhab, kalau Imam Maturidi, Allah bersifat apa? Di dalam Al-Quran qadirun, nggak ada kudrat, gitu. Cuman apa? Imam Asy'ari mengatakan ya kudrat. Enggak bisa dikatakan kudrat kalau enggak qadirun, gitu. Kan kudrat itu namanya kalau bahasa Indonesia ini bahasa ya Indonesia itu masdar. Masdar itu pronoun. Asal kata. Kudrat, iradat, ilmu, hayat dan seterusnya itu asal kata daripada qadirun. Namanya masdar. Pronoun. Apa pronoun? Kata kerja yang dibendakan. Sehingga orang apa? Kudrat itu namanya sifat wujudiyah, gitu. Kenapa disebut sifat wujudiyah? Kalaulah dibukakan hijab, maka kita bisa melihat kudratnya Allah. Gitu. Kalau qadirat namanya sifat haliyah. Gitu. Nah, nanti itu di belakang belum dibahas. Cuman apa di sebagai pendahuluan aja bahwa nanti ada terjadi perbedaan. Bahwa Imam Asy'ari ada 20 sifat Allah mempunyai wajib bersifat 20, sedangkan Imam Maturidi mengatakan 13, gitu. Yang mana yang berbeda yaitu dari sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ada yang bilang Allah itu bersifat ma'ani dan ma'nawiyah, gitu. Selain yang tadi, ya, kalau yang tadi itu yang usul nggak terjadi perbedaan. Yang dibilang apa? Usuliyah tadi. Yang mana itu usuliyah? Yang 5 ya. Ya. Kemudian apa tuh? Fala fa inna ma adaha. Fa inna ma adaha, maka sesuatu barang yang selainnya min nabiyil zaujati wal waladi wal mu'ini wa ghairi dzalika. Oh, bukan itu. Wa hadhil khamsatu usuluha. Dan ini yang 5 yaitu pokoknya. Kenapa? Fa innama adaha min nabil zaujati wal waladi wal mu'ini. Nah, enggak termasuk wahdaniyah. Yang 5 itu dari wujud, idam baqa, qalabah lil hawadisi, ia min nafsihi. Nah, wahdaniyah enggak. Kenapa? Karena wahdaniyah itu menafikan. Selain itu, selain yang 5 tadi, daripada wujud sampai apa? Sampai Idam sampai qiyamul binafsi. iya, qiyam binafsi itu menafikan. Itu apa? Min nabiyyiz zaujati wal waladi wal mu'ini wa ghairi dzalika. Daripada menafikan punya Allah itu beristri, menafikan punya istri karena Allah Maha Esa. Wal walad punya anak, wal mu'in dan punya penolong, gitu. Wa ghairi dzalika. Itu raji'un ilaiha, kembali kepada yang tadi, yang usulul khamsah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka wa qara'na ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا ربنا ضربنا بأننا ضربنا وأننا أشربنا وعلى الأرض أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل